Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas perikanan B 2019. Dalam mata kuliah mikrobiologi perikanan ini, kami akan membawakan presentasi mengenai materi simbiotik. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama adalah Aksor dengan NPM 054, Mawa dengan NPM 055, Dita dengan NPM 056, Ikro dengan NPM 057, Sulasri dengan NPM 058, Raihan dengan NPM 059, dan Fikri Wahyudi dengan NPM 121. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin kita akan membahas mengenai definisi dari simbiotik itu sendiri. Nah, simbiotik ini apa? Simbiotik ini berasal dari dua kata, yaitu sin yang berarti sinergi dan biotik berarti hidup. Jadi, simbiotik ini merupakan potensi yang sinergi antara probiotik dan prebiotik yang berada di dalam suatu makanan. Substansi prebiotik memiliki dampak positif bagi mikroflora usus, terutama bakteri probiotik yang berfungsi sebagai substansi makanan dari probiotik. Dikutip dari Hui 2012. Lalu selanjutnya, definisi yang berbeda diajukan oleh Scherzer dan Fresh pada tahun 2001. Simbiotik ini merupakan kombinasi seimbang antara probiotik dan prebiotik dalam mendukung sintasan dan pertumbuhan bakteri yang menguntungkan dalam saluran pencernaan makhluk hidup. Nah, berikut ini adalah perbedaan antara tiga istilah yang tadi sering disebutkan, yaitu simbiotik, prebiotik, dan juga probiotik. Pertama dari simbiotik, tadi sudah dijelaskan bahwa simbiotik ini digunakan untuk mendefinisikan kombinasi probiotik dengan prebiotik yang keduanya saling bersinergi. Jadi, simbiotik ini adalah gabungan dari prebiotik dan juga probiotik. Lalu probiotik dan prebiotik sendirinya itu apa? Nah, probiotik ini merupakan mikroorganisme hidup yang jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, atau biasa disebut juga dengan bakteri bayi. Selanjutnya adalah prebiotik, merupakan zat yang terkandung dalam makanan dan tidak dapat dicerna atau non-digestible. Ini tuh contohnya akan disebutkan pada slide-slide berikutnya. Nah, ini dia mikroba simbiotik dalam bidang perikanan. Yang pertama itu adalah jenis bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat itu apa? Sesuai dengan namanya, bakteri asam laktat merupakan bakteri yang memiliki kemampuan fermentasi gula atau karbohidrat yang akan menghasilkan hasil akhir berupa asam laktat. Nah, bakteri ini memiliki kerja antagonis dengan bakteri yang merugikan, misalnya bakteri patogen, bakteri pembusuk, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kerja dari bakteri asam laktat ini? Nah, mekanisme kerja dari bakteri asam laktat dalam melawan bakteri yang merugikan itu dibagi menjadi 3 jenis. Mekanisme yang pertama adalah dengan persaingan makanan. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena pada substrat yang sama, jumlah makanan yang sama, apabila terdapat 2 jenis bakteri yang berbeda, maka bakteri-bakteri tersebut akan saling berebut makanan, sehingga menyebabkan bakteri yang merugikan tadi akan kekurangan atau bahkan kehilangan sumber makanan untuk proses pertumbuhan, sehingga bakteri tersebut akhirnya akan berada di fase kematian, sehingga mati seperti itu. Lalu mekanisme yang kedua adalah dengan mekanisme penurunan pH. Jadi bakteri asam laktat ini, karena dia bersifat menghasilkan asam laktat, sehingga dia memiliki kemampuan untuk menurunkan pH sedemikian rupa sehingga terjadilah lingkungan yang tidak sesuai untuk bakteri yang tidak menguntungkan tadi. Akhirnya bakteri yang tidak menguntungkan tadi akan mati karena lingkungan yang tidak sesuai untuk pertumbuhannya. Lalu mekanisme yang ketiga adalah dengan memproduksi suatu zat yang bersifat antimikroba, misalnya bakteriosin. Nah, jadi bakteriosin ini nantinya akan membuat pertumbuhan dari bakteri yang tidak menguntungkan tadi atau bakteri yang merugikan tadi berada di fase kematian, seperti itu. Nah, bakteri asam laktat ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah bakteri asam laktat homofermentatif, yaitu bakteri asam laktat yang menghasilkan 2 molekul asam laktat saja dari reaksi fermentasi gula. Sementara yang kedua adalah bakteri asam laktat heterofermentatif, merupakan bakteri asam laktat yang menghasilkan 1 molekul asam laktat, 1 molekul etanol, serta 1 molekul karbon dioksida dalam reaksi fermentasi gula. Jadi ini sama seperti namanya hetero, yang dihasilkan bukan hanya asam laktat saja. Selanjutnya ini adalah jenis mikrobanya. Yang kedua yaitu kelompok Bacillus spp. Yang pertama itu adalah
Bacillus cereus. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk mencegah populasi blue green algae yang berlimpah di dalam air tambak. Lalu yang kedua ada Lactobacillus bulgaricus, merupakan bakteri yang menghasilkan enzim untuk memperbaiki sistem saluran pencernaan udang. Yang ketiga ada Bacillus coagulans, bakteri ini untuk menstabilkan sistem bioflok dalam air. Lalu ada Thiobacillus ferooxidans, ada Bacillus subtilis, merupakan bakteri yang menguraikan protein dalam limbah sisa pakan dan kotoran udang, serta ada Bacillus plumillus, merupakan bakteri yang efektif menghambat perkembangbiakan virus. Ada juga Bacillus megatherium, merupakan bakteri yang berperan dalam menghambat perkembangan patogen, dan Bacillus lysiniformis, merupakan bakteri yang menghambat pertumbuhan bakteri merugikan, misal Vibrio cholerae. Nah, lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dari prebiotik. Di sini telah dibaca dari beberapa macam jurnal. Umumnya yang digunakan sebagai prebiotik ini merupakan karbohidrat dalam bentuk tepung, seperti tepung ubi jalar. Nah, yang pertama ini ada tepung ubi jalar untuk peningkatan daya tahan tubuh ikan kerapu bebek. Lalu yang kedua ada ragi roti atau Saccharomyces cerevisiae untuk meningkatkan laju pertumbuhan ikan nila atau Areochromis demoticus. Lalu yang ketiga ada tepung ubi jalar untuk meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan dari ikan lele atau Clarias sp. Lalu ada penambahan ubi cilembu untuk meningkatkan pertumbuhan, ketahanan, dan efisiensi pakan ikan patin. Serta yang terakhir tepung ubi jalar untuk mengendalikan koinfeksi Vibrio harvei dan IMMV pada udang faname. Selanjutnya adalah manfaat simbiotik dalam bidang perikanan. Jadi tadi telah dijelaskan bahwa simbiotik ini merupakan kombinasi yang seimbang antara probiotik dan juga prebiotik. Simbiotik ini secara tidak langsung mempengaruhi populasi bakteri dalam saluran pencernaan dan kelangsungan hidup ikan. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa penggunaan probiotik dan prebiotik memberikan pengaruh baik terhadap jumlah bakteri usus, efisiensi pakan, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup pada pemeliharaan ikan nila. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Tentunya simbiotik ini membawa keuntungan yang sangat banyak dalam bidang perikanan, terutama dalam bidang budidaya serta dalam bidang pengolahan, utamanya untuk menjaga kualitas serta meningkatkan pertumbuhan dari ikan-ikan yang dibudidayakan agar mereka bisa tumbuh lebih cepat dan juga lebih tahan terhadap virus ataupun penyakit yang disebabkan oleh bakteri, dan juga untuk diberikan pada pengolahan perikanan. Seperti itu. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.